Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim CDP dengan judul Perancangan Panel Control Water Treatment Plant Pelletizers Semesta Engineering. Di sini kami ingin menjabarkan tentang hal apa saja yang sudah kami lakukan pada proyek CDP kami pada hari ini. Selanjutnya, untuk CDP kami sendiri, kami dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Bambang Siswojo MT selaku dosen pembimbing 1, dan juga Bapak Muhammad Aziz Muslim STMT PhD selaku dosen pembimbing 2. Kemudian untuk tim kami sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Mas Faris, kemudian ada saya sendiri, Rama, dan yang ketiga adalah Mas Bajra. Kemudian untuk agenda pembahasan kami pada hari ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian kita meninjau sistem yang kita butuhkan, kemudian implementasi dari sistem tersebut, yang keempat adalah pengujian dan simulasi sistem tersebut, dan yang kelima adalah kesimpulan dari segala sesuatu yang kita lakukan pada CDP kita hari ini. Yang pertama, latar belakang. Next. Untuk latar belakang kami adalah sektor industri adalah sektor dengan kebutuhan air yang cukup tinggi, maka dari itu dibutuhkan sebuah instalasi pengolahan air atau water treatment plant untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Di mana dalam segala pabrik sendiri, proses demineralisasi sudah harus terotomatisasi, sehingga hasil pengolahan yang dikeluarkan bisa konsisten dan optimal. Masalah yang diangkat dalam proyek ini adalah adanya kebutuhan untuk instalasi WTP dengan proses yang sudah terotomatisasi pada sebuah pabrik farmasi, yakni PT Liquid Pharmalab Indonesia, untuk penyediaan air demineral sebagai bahan baku produksi pabrik mereka. Di mana untuk proyek ini dikerjakan oleh PT Tirta Semesta Engineering bersama dengan tim CDP kami selaku perancang panel kontrol WTP. Next. Maka dari itu, dari latar belakang kami ditemukan dua masalah. Yang pertama adalah adanya kebutuhan pabrik untuk panel kontrol pada sistem WTP demineralisasi air, dan yang kedua adanya kebutuhan untuk otomatisasi sistem WTP demineralisasi air. Oleh karenanya, solusi yang kami tawarkan adalah berupa panel kontrol yang dimana di dalamnya terdapat sistem otomatisasi untuk proses water treatment plant. Di mana untuk waring sendiri yang kami harapkan adalah dapat menjalankan proses plant WTP dalam mode otomatis. Kemudian pengaturan parameter kontrol dan sensor dapat dilakukan secara mudah melalui HMI. Dan yang ketiga adalah plant WTP berjalan lebih akurat sehingga meminimalisir human error. Selanjutnya. Selanjutnya, Mas Nyambe. Kemudian untuk yang kedua ada tinjauan sistem yang kami gunakan. Next. Baik, di mana untuk proses WTP untuk pabrik farmasi sendiri itu membutuhkan air demineralisasi untuk bahan baku farmasinya. Oleh karenanya di sini kami membagi dua proses. Yang pertama adalah proses pretreatment. Di mana untuk proses pretreatment sendiri itu kita menggunakan raw water atau air mentah sebagai bahan baku. Kemudian air mentah tersebut akan dialiri menuju MMF atau multimedia filter untuk memfiltrasi kontaminan yang ada pada air tersebut. Kemudian dari MMF sendiri akan dialiri menuju softener untuk menurunkan konsentrasi kalsium, magnesium yang menyebabkan air itu menjadi hard water. Karena sudah hilang, itu akan menjadi soft water. Di mana soft water sendiri akan ditampung pada soft water tank. Next. Kemudian untuk proses kedua adalah reverse osmosis. Soft water yang kita sudah miliki kemudian akan dialir lagi menuju feed pump menuju RO. Di mana untuk RO sendiri itu untuk merendahkan osmosis pada air tersebut sehingga menjadi air yang encer. Ketika conductivity-nya bagus, maka akan masuk ke product tank atau hasil jadinya untuk bahan baku farmasi, dan ketika buruk, itu akan dibuang melalui drain. Seperti itu. Next.
Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua proses, yaitu proses pretreatment dan proses reverse osmosis. Di mana untuk proses pretreatment sendiri dibagi dua, seperti tadi, yaitu proses multimedia filter, untuk sebagai filter dalam kontaminan dalam air, di mana untuk itu terbagi tiga, yaitu surface MMF, backwash MMF, dan rinsing. Kemudian yang kedua adalah proses softener tadi, yaitu untuk menurunkan konsentrasi magnesium, kalsium yang berkategori hard water. Untuk proses bekerjanya sendiri ada 5, surface softener, backwash softener, regain softener, slow rinse softener, dan fast rinse softener. Dan yang terakhir adalah proses reverse osmosis, di mana untuk pengolahan air yang mempunyai konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable menjadi air yang mempunyai konsentrasi rendah atau encer dikarenakan adanya tekanan osmosis. Di mana ada 5 proses, yaitu service RO, kondisi good, service RO pada kondisi bad, kemudian hot water circulation RO, CIP RO, dan sterilisasi UV pada produk. Selanjutnya, baik, jadi dari skema WTP tersebut kita bisa melihat tinjauan sistem secara umum bahwa di antara pengguna dan objek yaitu WTP sendiri dibutuhkan sistem otomatisasi, di mana dalam diagram DFT tingkat 0 itu kita bisa lihat keterhubungan antara sistem otomatisasi dengan lingkungannya, yaitu pengguna dan objek. Next. Kemudian dari tingkat pertama tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk WTP kali ini kita menggunakan PLC menjadi pusat pengaturan seluruh aktivitas sistem. Di mana seperti kita lihat, untuk PLC sendiri akan dihubungkan kepada subsistem antarmuka, subsistem motor pompa, subsistem valve, dan subsistem sensor. Di mana dari semua subsistem ini akan dihasilkan sistem yang sudah terotomatisasi untuk WTP-nya. Selanjutnya, baik, dipersilakan untuk Mas Faris untuk implementasi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya, Faris, akan menjelaskan untuk implementasi dari perancangan yang telah kita buat. Jadi untuk implementasi perancangan pada kali ini, sesuai dengan TA 300 dan TA 400, dari spesifikasi kita rancang dan kita tulis di dokumen TA 300. Lalu untuk implementasi perancangan tersebut kita bagi menjadi 4 tahap. Jadi yang pertama adalah pengerjaan untuk hardware panel elektrikal atau perakitan hardware. Lalu yang kedua untuk mengisi program dari panel tersebut kita buatkan untuk ladder diagram PLC dan pengerjaan program HMI untuk antarmuka. Lalu yang tahap terakhir adalah pengecekan fungsi dan koneksi antara software dan hardware. Nah, untuk langkah pertama kita membuat untuk wiring diagram panel. Jadi kita buat wiring untuk sebagai petunjuk kita saat akan merakit komponen dalam PLC dan pengkabelannya. Jadi ini contohnya, untuk lengkapnya ada di dokumen TA300. Jadi ini contohnya adalah wiring rangkaian daya. Kita membuat wiring diagram untuk pengkabelan instrumen pompa. Lalu yang kanan ini contoh wiring rangkaian kontrol. Jadi ini contoh yang diambil ini rangkaian pada wiring PLC. Nah, setelah kita sudah selesai merancang untuk wiring diagram, selanjutnya kita membuat drawing layout panel control. Jadi ini untuk sebagai petunjuk kita untuk merakit komponen dan panel kontrol yang akan kita buat. Jadi dapat kita lihat untuk yang gambar ini, untuk yang si pertama, untuk layout untuk pintu panel yang sebelah kiri. Jadi di sini ada power meter, conductivity meter, dan di sini ada untuk kontrol suhu 34S. Lalu yang sebelah kanan ada emergency button atau emergency stop device dan layar HMI. Nah, lalu ini untuk layout untuk pemasangan komponen. Jadi untuk base plate-nya kita rancang seperti ini. Jadi mengikuti layout. Ini untuk tampilan panelnya secara keseluruhan. Nah, setelah kita punya desain 2 dimensi, kita
kita rancang desain 3D-nya. Jadi untuk memudahkan gambaran kita untuk perakitan nanti seperti apa. Nah, ini kita menggunakan software SolidWorks. Jadi kira-kira panelnya bentuknya seperti ini. Nah, setelah kita punya semua rancangan, kita eksekusi. Langkahnya adalah persiapan enclosure-nya, persiapan panelnya, kita rakit untuk kabel duct dan DIN rail untuk pemasangan komponen dan kabel. Setelah selesai, kita pasang komponennya. Nah, setelah komponen terpasang, kita lakukan wiring. Nah, wiring ini juga dicek untuk continuity-nya. Nah, hasil implementasi hardware panel kontrol dapat dilihat seperti ini. Jadi ya, gambar sebelah kiri ini adalah panel untuk tampilan luarnya. Jadi ada ini untuk pilot lamp untuk aliran dayanya, lalu ada power meter dan seterusnya dapat dilihat. Lalu untuk sisi kiri ini sebagian besar untuk rangkaian daya. Jadi A dan B ini adalah motor circuit breaker dan kontaktor serta overload untuk rangkaian daya pompa. Lalu ada terminal block untuk output pompa dan analog input. Nah, untuk sisi kanan panel sebagian besar untuk rangkaian kontrol. Jadi ada PLC di sini dan ada power supply, lalu relay-relay untuk valve, dan ini adalah solenoid valve untuk valve pneumatik yang ada di plant. Nah, setelah panel sudah selesai dirancang, terus kita sudah pastikan continuity-nya sudah bagus semua, sudah oke. Lalu kita lanjutkan untuk pemrograman PLC. Jadi PLC yang digunakan adalah PLC dari Schneider, sehingga kita pakai software EcoStruxure Basic Expert Basic. Jadi ini khusus untuk PLC seri TM221. Lalu overview saja untuk input digital, kita pakai emergency stop device dan thermal overflow relay untuk masing-masing pompa. Lalu untuk input analog kita ada conductivity meter, pressure transmitter, dan level transmitter. Sedangkan untuk output digital, kita atur untuk penyalaan valve dan pompa. Nah, pada perancangan ini, ladder diagram PLC dibagi menjadi beberapa bagian. Lalu yang dijelaskan pada presentasi kali ini adalah sekuensial dan penyalaan pompa dan valve. Jadi logikanya untuk menjalankan proses seperti apa akan dijelaskan. Menurut dari skema proses tadi, kita dapat menentukan untuk sequence mode prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama untuk diagram blok proses MMF. Jadi MMF ini ada 3 mode proses, yaitu service, backwash, dan rinsing. Nah, di mana service itu artinya multimedia filter mengalirkan air menjadi produk MMF. Jadi aliran air dari inlet ke outlet, jadi normal. Nah, logikanya adalah service MMF akan menyala selama syarat ini terpenuhi. Jadi backwash schedule-nya off dan softener pada mode service, backwash, dan fast rinsing, maka service MMF akan menyala, akan aktif. Nah, ketika backwash schedule on atau waktu backwash menyala, maka backwash akan dijalankan dan dilanjutkan dengan rinsing. Jadi seperti itu. Lalu untuk diagram blok proses softener, ini adalah, jadi untuk proses softener ini siklus, jadi kita atur timer, lalu siklus ini akan dimulai ketika level tangki soft water itu di bawah nilai batas bawah. Jadi kita sebutnya nilai middle. Jadi ketika di bawah nilai tertentu, dia akan mengaktifkan untuk siklus softener. Nah, ketika logika ini terpenuhi, maka akan dijalankan service softener selama durasi tertentu, dilanjutkan dengan backwash, dilanjutkan dengan regen. Regen ini adalah untuk membilas kation pada vessel softener. Jadi kan kation itu air yang mengandung kalsium dan magnesium, itu ionnya akan menempel pada kation. Nah, ketika sudah keadaan saturasi, maka akan diregen dengan larutan garam. Setelah itu dilanjutkan proses slow rinsing dan fast rinsing untuk membilas vessel tersebut.
lalu kembali ke softener dan siklus ini berjalan sampai tangki soft water terpenuhi. Lalu untuk diagram blok proses RO, jadi pada proses RO ini servisnya dipicu oleh pembacaan level transmitter 1 dan 3. Jadi eh, ketika level air pada soft water itu tidak rendah dan level transmitter 3 tidak penuh, maka servis akan berjalan. Nah, servis ini ada dua kondisi, yaitu conductivity good dan bad. Bedanya kalau conductivity good adalah pembacaan sensor conductivity itu bagus, maka akan mengaktifkan service RO conductivity good, yaitu artinya airnya dimasukkan ke tangki produk. Nah, ketika nilai conductivity-nya bad, maka air akan dialirkan ke drain. Seperti itu. Jadi intinya pada RO adalah dia aktif by pembacaan level transmitter pada tangki soft water dan tangki produknya. Untuk perawatannya, jadi untuk RO ada hot water circulation atau dia dibilas dengan air panas, itu aktifnya by schedule. Jadi kita atur jadwalnya kapan, dia akan menginterrupt proses ini semua. Lalu untuk CIP ini apa namanya? Dipicu dengan Nah, ini akan diaktifkan secara manual. Lalu ada proses UV itu yang di luar ini, jadi itu fitur tambahan untuk sanitasi air. Nah, berdasarkan flowchart yang sudah dibuat untuk sebagai acuan membuat program, selanjutnya ladder diagram dibuat di software, lalu sesuai dengan flowchart. Untuk lebih lengkapnya, ladder diagram dapat dilihat pada dokumen TA400. Jadi pada intinya, kita membuat ladder diagram sesuai dengan flowchart. Sekarang untuk memprograman output, jadi setelah kita sudah mengatur mode-mode yang tadi untuk waktu pengaktifan mode tersebut kapan, logiknya bagaimana, lalu kita atur outputnya, perancangan program output, kita akan menentukan pompa dan valve mana saja yang menyala pada mode proses yang aktif tadi. Nah, jadi kita ada diagram instrumen. Jadi contohnya ketika ini ada beberapa valve, jadi kita akan atur valve mana saja yang aktif pada mode proses tertentu. Kita ambil contoh untuk service MMF, jadi saya ambil contoh. Ketika service MMF aktif, maka kita harus mengondisikan air itu melewati inlet vessel dan akan dikeluarkan untuk menuju ke softener. Jadi kita desain untuk pompanya yang menyala antara pompa raw pump A atau B, ini redundant ya. Anggap saja kita ambil pompa A, lalu kita akan alirkan ke sini, jadi yang kita aktifkan adalah valve 1, lalu air akan mengalir. Nah, valve 3 dan 4 kita tutup, yang kita buka valve 5 supaya air mengalir ke cartridge filter yang selanjutnya ke softener. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, MMF akan mengaktifkan pompa A, pompa raw pump antara A atau B, dan valve 1 dan 5. Valve 2, 3, dan 4 mati. Seperti itu. Nah, itu akan kita desain bagaimana valve-nya yang menyala apa saja. Terus lanjut, begitu juga dengan untuk proses RO, kita juga punya data untuk meletakkan valve dan pompanya. Service RO nanti mengaktifkan valve yang mana saja, seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat hasilkan tabel logika output valve dan output pompa. Jadi ini dapat terlihat untuk mode proses tertentu akan mengaktifkan valve tertentu. Contohnya untuk service MMF mengaktifkan valve 1 dan 5. Untuk service softener mengaktifkan
valve 6 dan 10 seperti itu. Nah, ini sebagai acuan untuk sebagai syarat penyalaan output tadi. Untuk service MNF, menyalakan pompa raw water. Nah, dapat dilihat seperti ini. Nah, ketika kita sudah punya tabel logika output valve, berarti kita bisa lanjutkan untuk penyelesaian ladder. Nah, ketika ladder sudah selesai, kita lanjutkan untuk memprogram HMI. Di HMI kita rancang menggunakan software video design basic dari Schneider Electric. Lalu fitur yang ada pada HMI yang kita buat yaitu yang pertama konfigurasi parameter kontrol, yaitu untuk pengaturan sensor, set value, transmitter, dan lain-lain. Range sensor juga bisa dimasukkan di sini. Lalu untuk timer, untuk durasi timer dan schedule bisa kita lakukan melalui modul antarmuka. Lalu selector switch untuk kita memilih mode, memilih pompa, memilih softener yang sistemnya redundant. Lalu status plan untuk melihat proses plan yang sedang berjalan apa, lalu berapa durasinya yang sudah dilalui. Lalu mimic diagram itu untuk melihat status plan dari secara grafis, jadi seperti apa untuk memudahkan kita membayangkan proses yang sedang berjalan. Lalu event logging ini untuk merekam kejadian emergensi dan trip pompa. Jadi untuk tampilannya seperti ini untuk mimic diagram. Lalu yang bawah, yang tengah ini untuk setting parameter kontrol, ini untuk menu utamanya, dan ini ketika emergency nanti akan tertutup semua seperti ini. Oke, selanjutnya kita lakukan ketika kita sudah membuat program, lalu akan kita cek konfigurasi dan koneksi antara hardware dan software. Jadi kita tes, kita istilahnya commissioning, jadi kita bisa lihat apakah program yang kita buat input outputnya sudah bisa merespon atau tidak, seperti itu, istilahnya seperti itu. Nah, kesimpulan dari eksperimen ini adalah semua titik kontrol berjalan sesuai dengan perancangan. Jadi pengalamatan kita sudah benar. Lalu untuk pengujian dan simulasi akan dijelaskan oleh Bayu Bajra. Nah, persilakan Bayu Bajra. Ya, terima kasih Mas Faris atas kesempatannya. Jadi untuk di pembahasan kedua dari terakhir ini kita akan melakukan pengujian dan simulasi langsung menggunakan program EcoStruxure dan juga Video Designer. EcoStruxure untuk ladder diagramnya dan juga antarmukanya kita simulasikan melalui Video Designer. Next. Jadi prosedur pengujiannya adalah melalui EcoStruxure terlebih dahulu, ladder diagramnya kita simulasikan dengan launch simulation dan juga controller untuk nanti input analog dan juga digital. Kita beri force value atau kita beri nilai langsung agar bisa mengetahui ketika diberi nilai akan menghasilkan output seperti apa nantinya. Lalu setelah itu kita menjalankan simulasi desain antarmuka HMI melalui Video Designer dengan launch simulation melalui Video Designer. Selanjutnya. Mas Faris, simulasinya bisa di share screen. Untuk pengujian yang pertama adalah pengujian input analog. Kita akan menguji input analog dari level transmitter 1 yang berada pada soft water tank. Untuk set value dari soft water tank ini kita beri 10% untuk set value low, lalu untuk mid 25%, dan untuk high kita beri 90%. Di mana range dari level transmitter 1 ini kita beri 100%, yang berarti level transmitter ini bisa membaca sampai 20 mA. Selanjutnya, pada mimic diagram, kita akan memberi force value pada level transmitter 1 melalui input analog controller dari simulator EcoStruxure. Ini kita beri masukan yang pertama 40,
di mimic diagram terlihat 0%, lalu kita beri masukan 5 mA, 50 di simulator, maka muncul 6,25. Lalu berikutnya kita beri 10 atau 100 pada simulator, maka akan muncul 37,50% pada mimic diagram. Lalu yang terakhir adalah 200 atau 20 mA, maka akan terlihat 100% atau batas maksimal dari level transmitter itu sendiri. Hasil dari pengujian ini terdapat pada tabel di presentasi. Kita beri masukannya sesuai pengujian tadi 4-20, maka pembacaannya akan sama seperti di mimic diagram dan juga status indikator akan menyala seperti pada tabel. Lanjut. Untuk pengujian berikutnya adalah pengujian sequence proses. Pengujian sequence proses ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pretreatment dan juga reverse osmosis. Yang pertama kita akan membahas pretreatment terlebih dahulu. Untuk pretreatment ini mengatur jadwalnya atau mengatur timernya terlebih dahulu dari service sampai fast range softener. Untuk pengujian sequence proses pretreatment sendiri memasukkan nilai timer pada tiap prosesnya sesuai yang ada di presentasi. Untuk service sampai maintenance softener 1 dan 2. Untuk proses pada MMF maka memasukkan jadwal atau schedule sesuai yang ada di video designer simulator. Lanjut. Setelahnya mengatur jadwal untuk hot water circulation RO. Setelah itu maka ditekan tombol set value yang akan memasukkan nilai dari timer dan juga jadwal proses-proses tadi. Setelah itu kembali lagi ke panel operation dan juga menekan tombol start. Setelah tombol start ditekan, maka pada panel status akan memperlihatkan proses apa yang sedang dijalankan oleh water treatment plant. Terlihat pada MMF terjadi proses service dan juga di mimic diagram akan terlihat valve mana saja yang aktif ketika proses MMF sedang service. Pada softener juga terlihat valve yang aktif. Lalu pada mimic diagram reverse osmosis terlihat rangkaian dari sekuensial yang menunjukkan proses service reverse osmosis dengan konduktivitas bagus dijalankan. Nah, cut. Nah, terus apa? Setelah dijalankan sampai akhir tadi sesuai dengan timer yang kita masukkan force value-nya, maka didapatkan tabel hasil sesuai dengan yang terdapat pada presentasi. Untuk proses MMF dan juga softener terdapat pada slide ini. Selanjutnya. Untuk tabel simulasi pengujian proses RO, terlihat seperti ini hasilnya. Logic memorinya aktif dan akan mengaktifkan blok pompa dan juga valve. Dan juga device yang terhubung yaitu UV light dan juga heater melalui proses-proses yang terhubung dengan device tersebut. Lanjut. Untuk pengujian output pompa, maka kita akan menjalankan simulasi per prosesnya yang akan memperlihatkan pompa mana saja yang aktif ketika proses tersebut aktif. Akan diuji proses yang akan diaktifkan dan akan mengecek pada mimic diagram pompa mana yang akan aktif ketika proses tersebut dijalankan. Ambil contoh, service pada multimedia filter akan kita aktifkan. Lalu kita lihat pada mimic diagram pretreatment, storage, terlihat raw pump A aktif karena kita tadi memilih selektor raw pump A dan juga kita mengaktifkan service multimedia filter.
Lalu untuk pengujian berikutnya kita ambil contoh lagi pada proses hot water circulation reverse osmosis. Kita aktifkan hot water circulation. Lalu kita kembali ke panel storage, maka akan terlihat pompa CIP dan juga device heater aktif yang menandakan bahwa pompa dan juga device tersebut terhubung secara sekuensial ketika proses hot water circulation aktif. Untuk pengujian proses lainnya didapatkan hasil seperti ini pada RO di sisi kiri dan juga pretreatment di sisi kanan. Hasil dari satu menandakan bahwa pompa tersebut aktif dan juga untuk 0 sebaliknya, ketika 0 maka pompa tersebut tidak aktif. Seperti itu. Lanjut. Untuk valve akan kita uji kembali per prosesnya, karena ini juga proses sekuensial di mana ketika proses tersebut aktif maka valve yang terhubung sesuai tabel logika yang sudah Mas Faris jelaskan tadi akan aktif. Oke, Kak. 2-3 pada pengujian output valve, maka kita ambil contoh lagi pada proses service MMF. Lalu kita lihat diagram panel pretreatment. Lampu indikator dari dua valve tersebut aktif yang menandakan bahwa logika dari valve 1 dan juga 5 sedang aktif. Sekuensial setelah proses service multimedia filter aktif. Lanjut. Untuk proses berikutnya kita ambil contoh pada proses backwash softener 1 dan kita lihat pada panel mimic diagram pretreatment terlihat pada valve 7 dan juga valve 9 sedang aktif indikator pilot lamp-nya yang menandakan bahwa pilot lamp dari dua valve tersebut sedang aktif. Lanjut. Dari seluruh proses yang kami coba menghasilkan tabel output valve seperti yang bisa dilihat pada presentasi. Per prosesnya kami buat per tabel untuk urut dari MMF sampai juga proses RO. Lanjut. Lalu untuk pengujian emergency system, pengujian emergency stop system ini berfungsi untuk melihat apakah ketika kita beri force value pada digital input emergency stop device, apakah nanti program dari antarmuka dan juga program dari ladder terjeda atau terhenti. Pada simulasi, eco structure dan juga video designer kita lihat pada panel status terlihat bahwa multimedia filter sedang melakukan service dan juga softener 1 sedang melakukan service. Lalu kita beri force value pada digital input sehingga yang awalnya 0 atau masih belum aktif untuk emergency stop device kita beri nilai 1. Ketika sudah kita beri nilai 1 atau kita beri force value, maka tampilan pada video designer akan terlihat seperti ini. Ada pemberitahuan bahwa sedang terjadi status emergency stop. Lalu ketika sudah berhenti atau 0 kembali, emergency stop-nya akan kembali seperti semula dengan proses yang terjeda.
Lalu untuk pada operation log akan terekam bahwa terjadi emergency stop pada jam dan juga tanggal tercatat pada operation log ini. Lanjut. Untuk pengujian sistem trip pompa pada ini leren kesel. Pada pengujian sistem trip pompa maka kita akan memasukkan force value pada TOR, digital input TOR pada ladder diagram. Lalu ulang. Ini apa? Ulang mulai awal. Mulai ini pengujian. Oke. Pengujian sistem trip pompa. Oke, 1 2 3. Pada pengujian berikutnya adalah pengujian sistem trip pompa yang akan memberitahu pada antarmuka bahwa trip pompa sedang terjadi ketika Pada pengujian berikutnya kita akan menguji sistem trip pompa di mana kita akan melakukan simulasi dengan memasukkan nilai yang mengaktifkan TOR sehingga akan mematikan pompa dan akan memberitahu pengguna ketika terjadi trip pompa melalui antarmuka. Pada antarmuka kita aktifkan terlebih dahulu pompa-pompa yang ada. Lalu kita lihat pada panel storage, terlihat bahwa semua pompa sudah aktif, lalu indikatornya. Lalu kita beri force value pada input digital TOR. Pada row pump A terlihat indikator trip, lalu row pump B aktif. Lalu kita input semua. Maka terlihat bahwa semua pompa sedang terjadi trip, yang terlihat bahwa indikatornya menyala, memberitahukan bahwa sedang terjadi trip pada tiap pompa. Lalu pada panel status akan terlihat juga trip dari tiap pompa yang menandakan bahwa pengujian trip pompa ini berhasil. Hasil dari pengujian sistem trip tiap pompa tadi dapat dilihat pada tabel pada presentasi. Terlihat bahwa kondisi sebelum trip aktif atau 1, lalu saat trip 0. Karena terlihat bahwa tadi indikatornya sedang aktif, indikator trip pompa sedang aktif. Berikutnya. Itu tadi dari hasil pengujian kami, pengujian semua. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama adalah panel kontrol yang berisikan program sistem kendali WTP berbasis PLC yang dirancang dapat menjalankan dan mengontrol sekuen proses plan sesuai dengan spesifikasi sistem. Lalu yang kedua, pada pengujian input analog, mekanisme pengolahan sinyal input analog dapat menghasilkan nilai pembacaan sensor dengan benar proporsional terhadap nilai arus sinyal. Lalu yang terakhir adalah aktuator pompa dan valve bekerja sesuai dengan mode proses yang sedang berjalan dan sesuai dengan spesifikasi sistem. Tadi dari implementasi dan juga pengujian dari tim CDP perancangan panel kontrol Water Treatment Plant PT Tirta Semesta Engineering. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.